Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT dimanapun berada, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terus melimpahkan kepada kita rahmatnya, hidayah dan inayahnya, iman dan Islamnya untuk kita selalu mendekatkan diri kepadanya melalui kitab suci Al-Quran. Pada pertemuan kita malam ini masih meneruskan surat Al-Imran. Malam ini adalah ayat 161 sampai 165. 161 sampai 165. Jadi Bapak Ibu yang ingin membaca mushafnya, dipersilakan membuka Al-Qur'annya surat 3 surat Al-Imran ayat 161 sampai 165. Dan bersama kita sudah ada Ustazana Ustadz Safi Soleh. Kita minta kepada beliau untuk membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjadi doa bagi kita semuanya untuk beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan yang prima, kesehatan yang sempurna kepada beliau, lahir dan batin, agar selalu menyertai kita di dalam majelis dan kita. Mari kita masuk ke screen, seraya mempersilahkan kepada Ustadz Safi Soleh untuk membacakan kepada kita surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 161 sampai 165. Kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Soleh, kita persilahkan dengan segala hormat pada Ustadz. Alhamdulillah, syukran Ustaz, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنبي أن وما كان لنبي أن يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ثم توفى نفس ما كسبت لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله أفمن اتبع كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم كمن باء من الله ومأواه جهنم ومأواه جهنم وبئس المصير
ومأواه جهنم جهنم وبئس وبئس المصير. المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هم هم درajat درجات lain عند الله الله والله والله بصير بصير bima بما ya'malun. يعملون. لقد من الله على الذين إذ بعث فيهم رسولا Laqad لقد من الله الله على على المؤمنين إذ ba'atha بعث فيهم fihim رسولا إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم إذ بعث بعث فيهم فيهم رسولا رسولا min من anfusihim أنفسهم يتلو يتلو عليهم عليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب yatlu عليهم alaihim آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتكم مثليها قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا qad أصابتكم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم qul قل huwa هو min من عند anfusikum أنفسكم إن الله على كل شيء قدير inna الله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم Allahumma
صلي وسلم وزد وزد وبارك وبارك على على رسول رسول الله الله وآله الأطهار على على رسول رسول الله الله وآله الأطهار الأطهار اللهم صل على اللهم صل محمد على وآل محمد محمد محمد. وآل وآل محمد اللهم اللهم صل صل على على اللهم محمد محمد صل وآل على وآل محمد محمد وآل وأجل محمد فرجهم. اللهم صل على صل على محمد اللهم محمد. عجل فرجهم. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita haturkan terima kasih syukran katsira kepada Ustazina Ustaz Syafi'i Saleh yang telah mewakili Allah SWT membacakan ayat-ayat Allah kepada kita. Semoga apa yang kita baca dan dengarkan tadi menjadi wasilah bagi beliau Amin. untuk Allah SWT tinggikan derajatnya Amin. lebih Allahumma daripada amin. insan-insan yang lain. Begitu Allah. juga Bapak Ibu semuanya, semoga dengan ayat-ayat yang Bapak Ibu barusan tadi baca menjadi sebab Allah SWT mengangkat Bapak Ibu sekalian ke tingkatan yang lebih tinggi, lebih daripada makhluk-makhluk dan insan-insan yang lain. Amin. Amin. Allahumma. Kita teruskan surat Ali Imran. Surat Ali Imran ini adalah surat yang berada pada urutan nomor 3 setelah Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Ali Imran artinya keluarga Imran. Surat ini turunnya di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Terakhir kita sudah baca sampai ayat 160. Allah SWT berfirman di ayat 160 bahwa kalau Allah SWT membantu kita, menolong kita, maka tidak ada yang mampu mengalahkannya. Jadi Allah yang menjelaskan bahwa sebaik-baik pertolongan adalah pertolongan Allah seperti yang kita baca dalam ayat ini, surat 47 ayat 7, di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Di surat yang kita baca Allah berfirman, in tansurukumullah, in yansurukumullah, jika Allah menolong kalian. In yansurukumullah, jika Allah telah memberikan pertolongan kepada kalian, fala ghaliba lakum, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Jadi semua ikhtiar yang kita lakukan, perbuatan, amal yang kita lakukan, sebetulnya tujuannya adalah untuk mengundang saja pertolongan. Jadi kita harus yakini sebagai hamba, sebagai abd, bahwa semua perbuatan kita itu tidak bisa memberikan manfaat apa-apa kepada kita. Karena kita ini tidak punya apa-apa. Maka kita berikhtiar, kita berbuat sebagai suatu kewajiban, baik itu ibadah mahda atau kewajiban mahda, ataupun kewajiban ghair mahda. Persoalan pertolongan, Allah lah yang punya otoritas atau authority. Jadi kita hanya beramal, berbuat, bertindak, mengundang pertolongan Allah. Jadi makanya kita sedapat mungkin menyesuaikan amalan kita agar seperti yang Allah inginkan. Karena Allah mengatakan, in tansurullah yansurukum. Kalau kalian Allah ingin tolong, maka kalian harus terlebih dahulu juga menolong agama Allah. Yaitu bagaimana caranya agar agama ini menyebar ke seluruh manusia, bukan dengan paksa tetapi dengan berita gembira. Dan karenanya kita harus terlebih dahulu memahaminya. Nah, kalau kemudian kita tolong agama Allah dan Allah menolong kita, berlaku ayat ini. In yansurukumullah, kalau Allah sudah menolong kalian, fala ghaliba lakum. Tidak akan ada yang sanggup, tidak ada yang kuat untuk menolong kalian, mengalahkan kalian. Tapi sebaliknya, wa in yahzurukum, kalau kalian Allah biarkan, jadi kalau Allah membiarkan kita, faman dzalladzi yansurukum min ba'dih, maka siapa lagi yang bisa menolong kalian selain daripada Allah. Jadi artinya bahwa penolong tunggal itu hanya Allah. Maka apa tugas kita? Walallahi falyatawakkalil mu'minun. Tugas kita hanya bertawakal, karena kalau orang beriman, bertawakalnya kepada Allah. Artinya apa? Kita wajib berbuat semaksimal yang mampu, kita wajib mengadakan alat-alat, instrumen-instrumen, tools yang dibutuhkan untuk
hasil perbuatan itu, tetapi kita tidak boleh bersandar pada alat-alat, instrumen-instrumen, tools tersebut. Kita tidak boleh bersandar pada kemampuan kita. Karena orang beriman itu bersandarnya, bertawakalnya kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ini ayat 160 terakhir. Sekarang kita masuk pada ayat baru, bahwa Nabi tidak mungkin pelit dalam memberikan ilmunya kepada manusia. Tidak mungkin Nabi hitung-hitungan. Karena tugasnya Nabi adalah untuk mengajak manusia kepada Allah melalui wahyu atau ilmu yang ada padanya, yang bersumber dari Allah SWT. Cuma sekalian, nanti ada kata-kata ya gelul diartikan dengan khianat. Secara bahasa ya gelul itu artinya sebetulnya dirantai, ya, diikat, berrantai, tidak bisa bergerak. Nah, nanti terkadang diartikan juga dengan pelit, karena orang yang dirantai itu sebenarnya orang pelit, dirantai tangannya untuk memberi, dirantai dompetnya untuk beramal. Maka kata-kata gilun nanti dalam Al-Quran versinya ada beberapa, tapi yang kita pelajari sekarang di sini adalah ayat 161. Allah berfirman, wa ma kana linabiyyin. Maka di sini artinya tidak mungkin, ini adalah menolak. Jadi tidaklah mungkin linabiyin bagi Nabi, maksudnya Nabi di sini Nabi Muhammad, an yaqulla untuk pelit, untuk khianat. Kata khianat maksudnya sih mengkhianati tugasnya sebagai Nabi. Apa tugasnya sebagai Nabi? Yaitu mengajak, membimbing, menggait manusia. Maka tidak mungkin Nabi pelit, ya, tidak mungkin Nabi hitung-hitungan. Kata kalau Nabi pelit berarti mengkhianati tugasnya, karena tugasnya Nabi, sebagai Rasul, ya memang harus menyampaikan. Di dalam Al-Quran dikatakan, uda'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia kepada Allah dengan cara yang baik, bijaksana. Di tempat lain dikatakan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ana ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah Muhammad, tugas saya sebagai nabi adalah ad'u ila Allah, mengajak manusia kepada Allah. Ala basiratin, yang bisa diterima oleh hati nurani, akal pikiran manusia. Tugas siapakah itu? Ana wa man ittaba'ani. Tugasku dan tugas siapa saja menjadi pengikutku. Siapakah pengikut Nabi dalam hal penyampaian? Terutama ulama. Maka disebutlah biasanya dalam sebuah hadis, al-ulama'u warasatul anbiya. Yang namanya ulama itu warasatul anbiya. Apa itu warasatul anbiya? Ya ilmunya juga tidak pelit, seperti dalam ayat ini. Jadi kita artikan di sini pelit. Kenapa? Karena kalau khianat, bahasa Al-Quran ada juga khianah. Ya, ini kata-kata khianat dalam Al-Quran ada juga. Kata-kata wala takhunu itu ada. Wala takhunullah wa rasul. Jangan mengkhianati Allah wa rasulnya. Wa takhunu amanatikum, karena kamu akan mengkhianati amanat kalian. Itu surat Al-Anfal. Nah, jadi kata-kata yang gulullah di sini lebih kepada pelit, terpenjara tangannya. Jadi Allah katakan, wa ma kana lin nabiyyin ayaqulla. Tidak mungkin Nabi mengkhianati tugasnya sebagai utusan Tuhan, yaitu pelit memberikan ilmunya, apalagi hitung-hitungan. Allah katakan, wa may yaqul, ini ancaman Allah. Wa may yaqul, siapa yang khianat atau siapa yang mengkhianati tugasnya sebagai penyampai kebenaran, sebagai warasatul anbiya kalau dia alim ulama, atau pelit berbagi, maka ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Pasti Allah akan memberikan kepadanya apa yang dipelitkannya di hari kiamat. Jadi kata-kata ghalla di sini kita artikan pelit. Jadi Allah pasti akan memberikannya yang dipelitkannya di hari kiamat. Jadi di hari kiamat Allah akan memberikan kepadanya yang dipelitkannya. Ini kata-kata ghalla. Sini tadi menjadi fi'il mudhari' yaqullu. Jadi wa ma kana lin nabiyyin ay yaqulla. Wa may yaghlul, siapa yang pelit mengkhianati tugasnya sebagai nabi, ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Artinya apa yang dipelitkannya akan diberikan kepadanya pada hari kiamat. Ya, makanya kita lihat semua nabi-nabi seperti itu. Nabi-nabi semua katakan tidak pernah meminta upah. Ya la as'alukum alaihi ajran in ajriya illa ala rabbil alamin. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan
kita cepat atau lambat pasti akan diwafatkan. Kata-kata tuafa di sini mati, lalu kemudian diberikan semua amal perbuatan kita. Termasuk tadi ya gelul. Ya, tuafa kullu nafsin, setiap orang pasti akan mati. Jadi bapak, ibu semua kita akan mati. Saya, bapak, ibu-ibu, puan-puan, tuan-tuan itu pasti juga akan mati. Tidak ada di antara kita tidak akan mati. Persoalan mati ini tinggal waktu saja. Ada yang telah mendahului kita, ada yang sekarang sedang sekarat, ada yang matinya esok, lusa, tahun ini atau tahun depan, dekade ini atau dekade depan. Semuanya kita akan pasti ke sana. Kita ini sebetulnya dari sisi fisik saja itu cuma bangkai. Yang membuat kita bisa seperti ini, awet tubuhnya, belum membusuk ya karena masih ada hayat dalam diri kita. Bahasa Melayunya bahasa kitanya hayat dikandung badan. Jadi masih ada hayat. Apa itu hayat? Hayat kehidupan. Dan selama hayat kan berarti Tuhan masih ada di sana. Karena Allah itu adalah Al-Hayyu. Jadi kalau ada hayat pada diri kita, berarti Al-Hayyu masih ada pada diri kita. Jadi kita masih bisa seperti ini karena Allah masih berkenan memberikan hidup itu kepada kita untuk kita tetap hidup dalam kehidupan dunia ini. Ketika Allah menarik hayatnya, ya maka kita akan menjadi bangkai tadi. Ya. Jadi Allah mengatakan, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Semua yang kita kerjakan ini, apa saja yang kita kerjakan akan diberikan. Wahum la yuzlam, dan di sana tidak ada orang terzalim. La yuzlam. Tidak ada orang yang teraniaya, tidak ada orang yang dirampas hak-haknya sesedikit apapun juga. Jadi ini kata-kata gala. Dalam Al-Quran kata-kata gilun ini juga ada. Ya. Kita lihat saja di dalam surat Yasin. Surat Yasin ini ada ayat 8 ini. Ya. Surat Yasin, surat 36, ayat 8. Jadi kalau yang rajin baca tahlil, atau baca cara yasinan, karena ini baca, ada ini, ayat 8. Allah berfirman di ayat 8, inna ja'alna fi anaqihim aglalan, belenggu, aglal, gilun tadi. Inna ja'alna fi anaqihim aglal itu belenggu, makanya ini kita bisa artikan juga dengan pelit tadi. Jadi inna ja'alna fi anaqihim aglalan fahiya ilal azqani fahum mukmahun. Dan belenggu itu sampai kepada dagu mereka, tidak bisa bergerak, fahum mukmahun. Sehingga mereka kerjanya tertengadah, tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang sudah pelit sekali. Dan ini juga bisa kita temukan di dalam, ada doa kita ini di dalam surat Al-Hasyr. Al-Hasyr ini surat yang ke-59 ayat 10. Nah, di sana ada doa juga tuh. Bapak Ibu pasti sebagian besar menghafal ayat ini. Apa doa ini? Walladzina ja'u mim ba'dihim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, siapa mereka ini? Sahabat-sahabat Nabi yang mengorbankan hidupnya untuk hijrah dan menjadi Ansor di Madinah. Terutama yang dibicarakan di sini kaum Ansar dan sebetulnya. Waladina ja'u min ba'dim, dan orang-orang datang setelah mereka juga berkata yaquluna, berdoa, karena mulai dengan Rabbana. Jadi kita artikan berdoa. Apa doanya? Rabbana ighfir lana. Bapak Ibu sekalian, ini doa bagus dibaca ini. Jadi kalau kebetulan ada di antara Bapak Ibu yang belum menghafal doa ini, ya catat ini. Surat Al-Hasyr ayatnya 10 tadi ini, ayat 10. Nah, bukan di permulaan adanya, di tengah-tengah adanya nih. Doanya Rabbana ighfir lana. Terus sambung Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan. Ini ada ghillan, ini kita aglal tadi. Ghillun. Jadi asal katanya sama. Lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Jadi doanya adalah wahai Tuhan kami Rabbana ighfir lana, ampunilah dosa-dosa kami, wal ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina yang sabaquna, mendahului kami, bil iman, dalam iman. Jadi mereka mendahului kami dalam iman yang menyebabkan kami sekarang beriman, juga ampuni dosa-dosa mereka. Wala taj'al, dan janganlah engkau menjadikan fi qulubina, di dalam kalbu kami,
Ya ini terutama, la tajal, ya Allah jangan kau jadikan fi qulubina, dalam kalbu kami, ghillan, yaitu rasa pelit, dengki kepada yang lain yang lebih banyak daripada kami. Ghillan lilladzina amanu, kepada sesama orang beriman. Rabbana, wa Tuhan kami, innaka raufur rahim, sungguhnya engkaulah Tuhan yang maha penyantun, rahim, dan maha penyayang. Ya, jadi ini ada di surat Al-Hasyr juga. Dan ada beberapa lagi. Di surat Al-Insan juga perlu kita baca juga. Ya, di situ dikatakan bahwa adapun orang-orang kafir, di situ kan dikatakan imma syakir wa imma kafura, inna tadna lil kafirina salasila wa aglalan. Aglal juga sama. Wasaira di surat Al-Insan kira-kira ayat 4. Ya. Jadi Allah mengatakan tidak mungkin Nabi bersikap seperti itu. Ya. Mari kita membayangkan dua keadaan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau hujan baru ada api enak ya, dingin jadi menjadi hangat. Tetapi ini kita anggap ini dua hal yang berbeda, tidak bersamaan. Jadi kalau kita melihat yang kiri tentu lebih sejuk. Kenapa? Karena kita lihat taman yang indah, serba hijau, terus ada hujan-hujan krimis turun. Sedangkan di sebelah kanan itu api yang menyala-nyala. Nah, jadi inilah, kalau api menyala-nyala pasti kita tidak berani mendekat, kita tidak berani masuk di dalamnya. Tapi kalau taman seperti yang kelihatan di sebelah kiri ini, ya tentu kita ingin masuk. Jadi kita rasa ingin masuk di sini dengan melihat ini. Ya. Kita pengen masuk di sini, duduk di dalam situ, atau buat tenda di dalam situ, bikin camping ya kami di sini dengan anak-anak, dengan keluarga di sini ya, sambil masak-masak, makan-makan, semakin gerimis semakin enak. Nah sekarang kita tidak ingin masuk di sini, tidak ada yang mau masuk di sini, apalagi dicemplungkan masuk ke dalamnya. Kalau ini tadi pengen masuk di sini, dari sini tidak ada yang mau masuk. Kalau toh kita ingin angetnya api pasti cuma di luar, nggak mungkin mau masuk dalam api. Tapi di sini kita pengen masuk di dalamnya. Ya. Nah, jemaah sekalian, ini ibaratnya adalah ridho Allah, ini adalah murkanya. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita mendapatkan murka Allah, itu hati kita menjadi seperti api. Sedangkan kalau kita mendapatkan ridhonya, hati kita seperti taman yang indah. Ya. Allah berfirman, "Afamanittaba'a ridwanallah." Apakah orang yang, pertanyaan, ini Hamzah pertanyaan. Ya. Namanya Hamzah istifham, Hamzah pertanyaan. Apakah orang, afaman ittaba, apakah orang yang ittaba itu mengikuti ridwan Allah, ridha Allah, apakah orang yang mengikuti ridha Allah, kak sama dengan man, orang yang ba'a bisakhatin min Allah, yang justru mendapatkan ini, ba'a itu kata artinya mendapatkan bisakhatin, yaitu kemurkaan dari Allah SWT. Apakah orang ini yang mendapatkan ridhonya atau mengikuti ridho Allah sama dengan orang yang justru mendapatkan sahatin itu adalah kemurkaan. Bisakhatin min Allah. Wa ma'wahu jahannam, dan tempat mereka adalah neraka jahanam. Tentu kita mengatakan la, tidak. Karena pertanyaan apakah? Tentu kita mengatakan tidak. Ya. Nah, ini dua unsur, ridwan dan sakhatun. Ridwanullah dan sakhatun atau bisakhatin. Nah, ini Bapak Ibu sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Ya, sekarang kita sudah masuk bulan Februari, hari ini sudah tanggal 2, dan bulan depan, bulan Maret, sekitar tanggal 11 atau tanggal 10, kita sudah berpuasa. Jadi kita tinggal 1 bulan lagi, 1 bulan 8 hari kalau dihitung dari hari ini. 1 bulan seminggu lah ya. Nah, pada saat kita bulan Ramadan, di antara doa yang biasa dibaca, terutama biasanya diwiridkan menjelang buka puasa, itu ada doa di sana. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridho, kita minta ridhoka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhati. Ini sakhati. Jadi nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, jahannam.
Jadi yang kita minta itulah ridhonya, dan kita minta pertolongan agar terjauh dari bisakhatin, dari amarahnya, ya, dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sebabnya? Karena Allah bertanya, tidak mungkin sama. Apa mungkin sama orang mengikuti ridhonya dengan orang yang mengikuti kemurkaan Allah? Sementara yang mengikuti kemurkaan Allah itu adalah tempatnya jahanam. Tentu kita mengatakan la yastawi, tidak sama. Wa bi'sal masir, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi siapa yang matinya kembali kepada neraka, tentu kita mengucapkan na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena wa bi'sal masir, jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Di dunia saja kita tidak ingin rumah kita kumuh. Kalau rumah kita kumuh itu untuk sementara saja, sambil kita banting tulang, bekerja sambil menabung sedikit-sedikit, lama-kelamaan kita pengen beli rumah yang layak huni, yang baik, yang bersih. Nah, kalau di dunia saja kita mau seperti itu, padahal dunia ini cuma sementara saja, apalagi kalau akhirat, yang merupakan tempat selama-lamanya. Tidak ada lagi kematian setelahnya. Maka apabila masuk neraka, wabi salmasir itu seburuk-buruk keadaan, seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kita tidak boleh mengentengkan masalah ini, karena ini adalah selama-lamanya. Allah berfirman di dalam surat Muhammad, ini adalah surat yang ke-47. Ini ayatnya 28, tapi kita baca dari sini nih. Ya. Fakaifa idza tawaffathumul malaikatu. Kira-kira Allah bertanya begini, bagaimana pendapat kalian? Ya, kata saya pendapat kalian, saya menambahkan. Kalau di sini bagaimana aja. Maka bagaimana? Ya, kita jadi tambahkan bagaimana pendapat kalian idza tawaffathumul malaikat. Ketika orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat itu yadribuna wujuhahum. Baru diwafatkan saja malaikat sudah memukul wajah mereka. Kata memukul artinya menyiksa wajah mereka. Ya. Wadbarum, dan punggung-punggung mereka. Dzalika, kenapa seperti itu? Yang demikian itu karena ini. Jadi kita bertanya, kok kenapa begini? Kok ada yang diwafatkan dengan dipukul-pukul wajahnya dan punggungnya? Allah menjawabkan kita, dzalika, yang demikian itu annahum, karena mereka itu dulu di dunia ittaba'u ma ashatallah. Ini tadi. Ittaba'u ma ashatallah. Karena mereka tadi mengikuti tadi sini nih, ya nih. Ittiba tadi nih. Afaman ittaba ridwan Allah. Yang terjadi adalah mereka ikuti ini. Kan harusnya kita ikuti ridwan Allah. Tapi mereka ikuti adalah sahatnya Allah. Ya, sahatun. Nih, Allah mengatakan zalika, demikian itu karena mereka itu ittaba'u ma ashatallah, mengikuti apa yang Allah murkai. Wa karihu, sebaliknya membenci, tidak menyukai ridhonya. Jadi terbalik kan? Harusnya kan kita membenci sahatnya Allah dan mencintai ridhonya. Tapi ini terbalik. Yang mereka lakukan adalah ittaba'u ma ashatallaha wa karihu ridwanahu fa'ahbata a'malam. Akhirnya apa yang terjadi? Amal-amalnya di dunia menjadi sia-sia. Kenapa? Berbuat amal, baik itu mahda ataupun gairu mahda, tapi pada saat yang sama lakukan perbuatan yang Allah benci, Allah murkai. Nah, Allah sahatnya Allah, sahatunnya Allah. Nah, jadi percuma amalan perbuatan kita kalau pada saat yang sama melakukan perbuatan yang ashatallah. Maka Allah mengatakan fa'ahbata amalahu. Maka sia-sialah perbuatan orang seperti itu. Ya. Jadi itu adalah penjelasan daripada ayat ini. Ya. Dan Allah mengatakan wabi'sal masir, itu tempat yang paling buruk. Ini adalah gambar ilustrasi bahwa kalau berkaitan dengan agama atau Allah itu bertingkat-tingkat derajat kita. Jadi agak kurang tepat apabila membayangkan surga itu cuma satu, neraka itu cuma satu. Ternyata surga itu bertingkat-tingkat. Seperti tangga-tangga ini. Neraka juga begitu, bertingkat-tingkat. Kalau surga itu ke atas tingkatannya, kalau neraka ke bawah. Artinya apa? Kalau surga semakin ke atas itu semakin indah, semakin menyenangkan. Tapi kalau neraka semakin ke bawah, semakin menderita.
Semakin ke bawah, semakin jauh daripada kemungkinan untuk merasakan kenikmatan. Jadi Allah berfirman, hum darajatun indallah. Mereka, siapakah mereka tadi itu? Yang mengikuti ridhonya. Jadi orang-orang ittiba kepada ridwan Allah dan membenci sahatnya, meninggalkan sahatnya Allah, seperti doa kita tadi dalam Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Maka bagi orang seperti itu darajatun indallah. Mereka itu mendapatkan derajat-derajat. Artinya apa? Bertingkat-tingkat ini. Terjemahnya bertingkat-tingkat. Derajat-derajat yang berbeda-beda. Di mana di sisi Allah tergantung daripada niatnya, tergantung daripada ikhtiarnya dan sebagainya. Hum darajatun indallah. Jadi tingkatan-tingkatan kita di sisi Allah juga bertingkat-tingkat derajat. Wallahu basirun bima ya'malun. Kenapa bisa bertingkat-tingkat? Karena Allah melihat setiap orang yang berbuat bima ya'malun, atas apa mereka amalkan. Jadi setiap perbuatan kita berbeda sedikit saja, tingkatan pasti berbeda. Kalau misalnya berbeda, katakanlah misalnya si A dapat 85 angkanya, si B dapat 84. Kalau ditempatkan sama tidak adil namanya. Allah tidak adil kepada si A tadi yang nilainya 85, tetapi ditempatkan sama dengan si B yang 84. Nah, jadi harus bertingkat-tingkat. Tingkatannya berapa kita tidak tahu. Seperti mana misalnya hijab hati kita itu sampai bisa 70.000 lembar. Nah, kalau hijab hati kita 70.000 lembar, berarti tingkatan-tingkatan di surga juga bisa 70.000 tingkatan. Hum darajatun indallah wallahu basirun bima ya'malun. Nah, inilah tadi yang kita lihat di sini seperti dalam surat Al-An'am ini. Surat Al-An'am ini adalah surat yang ke-6. Allah berfirman walikullin darajatun mimma amilu. Jadi tiap-tiap orang nanti di sana mendapatkan derajat. Walikulli maksudnya setiap orang derajat. Jadi kata tiap-tiap ini derajatun, yang menunjukkan bahwa tiap orang ini derajatnya berbeda-beda. Jadi walikullin masing-masing orang derajatun, ada derajat-derajat mimma amilu dari apa yang mereka kerjakan. Jadi derajat ini, tingkatan ini tergantung daripada amal perbuatan kita. Wa ma rabbuka, dan Tuhanmu tidak mungkin bighafilin, lengah, lalai, amma ya'malun, apa yang mereka yang kita kerjakan. Jadi apa saja yang kita kerjakan, baik sendiri-sendiri ataupun di dalam gelap gulita yang tidak ada cahaya sama sekali, ya Allah tahu semuanya. Karena apa? Allah tidak mungkin ghafil. Maknanya tidak mungkin. Ma rabbuka bighafil. Tidak mungkin Tuhanmu lalai amma ya'malun, atas apa yang manusia kerjakan. Jadi kita sendiri atau di dalam gelap gulita tetap Allah mengetahuinya, karena Allah itu adalah alim, maha mengetahui. Jadi tidak ada di antara kita yang bisa lolos dari sana. Jadi ini menunjukkan bahwa setiap orang punya derajat-derajat yang berbeda-beda. Ya. Nah, kita kembali lagi dulu di sini. Jadi hum darajatun indallah wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah maha melihat apa yang manusia kerjakan. Ini adalah ilustrasi dari saudara-saudara kita yang Kristiani. Ilustrasi Nabi Isa, Yesus ya. Jadi dapat kita bayangkan kalau ada Nabi di tengah-tengah kita, ya, dan orang-orang pasti akan datang berharap kepadanya. Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguhnya Allah itu memberikan karunia kepada orang beriman. Kita diartikan Allah memberikan kepada orang beriman itu privilege, kemuliaan. Ya, ini kemuliaan al-mu'minun kepada orang beriman. Kenapa? Idz ba'atsa fihim rasulan. Ketika Allah mengangkat, mengutus di tengah-tengah mereka rasulan. Jadi rasul ini adalah kenikmatan yang luar biasa nih. Ya. Laqad manallah, karunia sangat besar. Laqad manallah, jadi Allah memberikan karunia kepada kita karena kenabian itu. Ya, karena kita tidak bisa mencapai derajat mukmin ini kalau tidak ada kenabian, tidak ada rasul. Jadi laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan. Ketika diangkat, dibangkitkan, bisa di tengah-tengah mereka seorang rasul.
Dari mana? Min anfusihim. Rasul ini dari kita juga. Ini dari, maksudnya sama dengan kita manusia. Min anfusihim itu artinya manusia seperti kita, bukan jin, bukan malaikat, tapi manusia seperti kita. Yang secara fisik sama dengan kita. Berjalan juga dengan dua kaki, bekerja dengan dua tangan, berbicara dengan mulut yang satu, dan seterusnya, melihat dengan dua mata, itu sama dengan kita. Ya. Jadi tidak ada bedanya dengan kita. Makan, minum juga, tidur juga, istirahat juga, berjalan juga, beraktivitas juga. Jadi laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasula min anfusihim. Jadi Nabi itu persis sama dengan kita. Makanya kita disuruh seperti Nabi. Kenapa? Karena dia seperti kita juga. Kalau Nabi bisa, berarti kita bisa juga. Kalau Nabi bisa, misalnya Nabi bisa salat ya, 5 kali sehari semalam, berarti kita juga bisa salat seperti itu. Kalau Nabi bisa misalnya salat malam, ya kita juga bisa salat malam. Jadi Allah mengatakan idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Apa tugasnya Nabi? Yatlu alaihim ayatihi. Yang pertama sekali adalah mengajarkan kepada manusia ayat-ayatnya ini. Jadi tugas Nabi yang pertama adalah mengajarkan ayat-ayatnya. Jadi menyampaikan bahwa semua yang ada ini adalah tanda kebesaran Allah. Semua yang ada ini adalah merupakan tajalliyatnya. Semua yang ada ini adalah merupakan tajalli daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua yang ada ini adalah merupakan sidik jari. Semua yang merupakan jejak asar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yatlu alaihim ayatihi. Baru kemudian wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Ini yang kedua. Baru kemudian mensucikan mereka ya. Yuzakkihim. Mensucikan apa? Mensucikan hati. Dari mana? Dari tirai-tirai yang menutupi jiwa kita. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepadanya kitab suci, Alkitab. Mengajarkan kepadanya kitab suci dan hikmah. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini, tugas-tugas kenabian itu satu, menyampaikan ayat. Ya. Kalau sekarang ini ya berargumentasi dengan bahasa filosofis, bahwa semua yang ada itu selain Tuhan pasti ada yang mengadakannya. Ya. Selama yang mengadakannya masih ada, maka yang bersangkutan yang diadakan juga masih ada. Kalau Allah tidak menghendaki atau yang ada tidak menghendaki lagi keberadaan sesuatu, dia tarik dirinya dari sesuatu itu, maka sesuatu menjadi tidak ada. Begitulah. Maka itu namanya ayat. Maka segala sesuatu adalah ayat, tanda. Nah, sedangkan di sini Alkitab artinya apa? Yaitu Al-Quran. Ya, jadi pertama mengajarkan bahwa semua yang ada ini adalah merupakan jejaknya, atarnya, sidik jari Tuhan. Baru kemudian setelah itu membersihkan jiwa untuk hadirnya pemilik ayat, yaitu hi-nya di sini, ayat hi di sini adalah domir dia Allah. Setelah dia hadir di sana, nah itu yuzaki, mensucikan. Baru setelah itu kitab suci diajarkan. Kenapa? Karena kitab suci, membaca kitab suci butuh sikap objektif. Tidak boleh ada tirai. Nah, kalau Al-Quran kita bicarakan, kita pelajari dengan pendekatan seperti ini, maka kita bukan hanya mengetahui Al-Quran, tapi bisa bertindak, berbuat berdasarkan Al-Quran. Namanya hikmah. Jadi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan hikmah. Wa in kanu, manusia kalau tidak melakukan ini min qabl ini, dan adalah manusia min qabl, sebelumnya ini min qabl, atau sebelum kita artikan saya sebelum melakukan yang 4 ini, yaitu mempelajari bahwa semuanya adalah merupakan tajalli, manifestasi daripada Tuhan, lalu mensucikan hati mereka dari hijab-hijab, lalu kemudian mengajarkan kitab suci. Sebelum itu dilakukan, kita lafi dhalali mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi untuk mengeluarkan orang dari kesesatan yang nyata, 4 unsur ini penting sekali. Pertama, mengajarkan kepada manusia bahwa semua yang ada ini adalah merupakan tanda-tanda kebesarannya. Pada tubuh kita ini, semua bagian tubuh kita adalah merupakan ayat-ayat Allah. Seperti yang biasa kita katakan, bayangkan kalau mata kita tidak berhenti bertumbuh. Mata di sini bertumbuh terus. Ya, kan menjadi besar sekali seperti bola kaki. Dan itu tidak bagus. Ya. Kuping kita tidak berhenti bertumbuh, dia menjadi besar. Seperti daun pisang misalnya. Atau daun keladi. Kan tidak bagus dilihat. Jadi semuanya ada, dan itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sebelum itu kata Tuhan,
kalian berada dalam kesesatan. Bisa kita artikan, sebelum melakukan 4 program ini, maka manusia tetap berada dalam kesesatan. Itulah sebabnya ada orang secara zahir kita lihat beragama, terutama beragama Islam, tetapi aplikasi tindakan-tindakannya dalam sehari-hari adalah seperti orang sesat yang lain. Ya. Penyebabnya apa? Yaitu tadi, tidak mengikuti urutan ini. Kita lihat surat ini. Ya. Jadi ini adalah merupakan penjelasan bahwasanya ini banyak ayatnya di dalam Al-Quran ya. Kita bisa temukan di dalam surat Al-Baqarah, kita sudah lewati ayat 151 atau 152. Terus kemudian ya 151 ya. Kemudian yang kedua adalah surat Al-Jum'ah yang biasa kita baca itu. Surat Al-Jum'ah itu mengatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina, ini sama, ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Sama juga akhirnya wa ikanu min qabla fi dhalalim mubin. Itu surat Al-Jum'ah ayat 2. Jadi isinya mirip sekali dengan surat Al-Imran ayat 164 ya. Kita dengarkan dulu ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu, puan-puan, tuan-tuan, tadi itu berita 4 bulan yang lalu. Jadi berita tadi itu kurang lebih 4 bulan yang lalu, sedangkan serangan Gaza kepada Israel dengan mengambil sandera terjadi 3 bulan lalu. Jadi kesimpulannya, pembicaraan Presiden Iran tadi di PBB itu terjadi kurang lebih 1 bulan sebelum kasus Gaza. Jadi ulangi lagi supaya kita runut ke belakang. Jadi 1 bulan sebelum kejadian di Gaza tanggal 7 Oktober ini, di mana Hamas masuk ke wilayah Israel untuk mengambil sandera, untuk ditukar dengan sandera Palestina, itu terjadi pertemuan di PBB tadi. Jadi 1 bulan sebelum 7 Oktober. Dan Raisi tadi sudah menjelaskan keprihatinannya tentang usaha yang sudah semakin intensif untuk menormalisasi hubungan Israel dengan Palestina.
maaf, Israel dengan Saudi. Ya, Israel dengan Saudi. Walaupun tadi dibumi dengan kata-kata, ya Saudi akan menormalisasi hubungan dengan Israel, tapi pada saat yang sama katanya tadi, dengar baca tadi beritanya di Kompas, tetapi Saudi juga akan mengusahakan kemajuan pada hak-hak warga Palestina. Coba dengarkan kata-kata itu. Ada nggak realitasnya, Pak Ustaz? Jawabannya tidak ada. Itu yang disebut dengan retorika untuk menyembunyikan niat busuk Arab Saudi untuk membangun menormalisasi hubungan dengan Israel. Sama tadi Netanyahu juga sebusuk itu juga kata-katanya. Kami juga memberikan hak-hak lebih banyak kepada orang Palestina di tepi barat. Coba. Apa benar di tepi barat ada seperti itu? Yang ada adalah terlalu banyak pos-pos penjagaan Israel di tepi barat. Setiap daerah di tepi barat itu sudah dipisah-pisah dengan checkpoint Israel. Namanya tepi barat, wilayahnya Palestina, tetapi yang menjaga adalah polisi-polisi Israel. Nah, sama dengan Gaza juga. Nah, sekarang kita lihat. Jadi sebetulnya apa maksudnya tadi Rais itu? Ketika satu bulan sebelum kasus Gaza sudah menyampaikan keprihatinannya. 5 negara Arab lainnya termasuk Bahrain sebelumnya sudah membuat normalisasi dengan Israel. Lalu kemudian Saudi akan segera, berdasarkan informasi Pak Bus kalian, informasi yang diterima oleh pihak Iran, bahwa normalisasi itu akan diadakan pada bulan Oktober. Ya. Maka Hamas melakukan itu sebetulnya untuk membuat ribut, biar normalisasi itu tidak jadi. Dan ternyata kan tidak jadi. Ya, walaupun Saudi tetap ada keinginan untuk itu. Makanya Saudi tidak pernah mengecam secara keras Israel, bahkan memberikan jalan bagi bagi angkutan-angkutan kebutuhan pokok Israel melalui Saudi dan Yordania. Jadi berdasarkan informasi itu, bulan Oktober itu Saudi sudah akan melakukan suatu peristiwa yang sangat besar dalam sejarah, yaitu pusat Islam dunia ini, di mana terletaknya Baitullah Mekah dan kota Nabi dan bulan suci Nabi di Madinah, itu akan menormalisasi hubungan dengan Israel. Bapak bisa bayangkan kalau menormalisasi hubungan dengan Israel Saudi dan orang Islam berhaji ke sana dan menyaksikan bendera Israel di mana-mana. Coba. Artinya apa? Apabila normalisasi dengan Saudi terjadi, artinya umat Islam di seluruh dunia dipaksa secara psikologis untuk menerima kehadiran Israel, sementara pada saat yang sama Israel selama sejarahnya kerjanya adalah membunuh dan merampas tanah-tanah orang Palestina. Ya. Maka kemudian Hamas mendahului kejadian itu dengan menyerang masuk ke Israel untuk mengambil sandera. Hamas sudah tahu risikonya, tetapi dengan cara seperti itu dunia akan mengecam Israel, dan malulah Saudi kalau dia tetap menormalisasi hubungan Israel dengan penjahat yang sudah dilihat oleh seluruh manusia seperti ini. Keterlaluan. Muhammad bin Salman keterlaluan jahatnya. Kalau dalam kondisi seperti sekarang, tangan Israel berlumuran darah anak-anak dan perempuan Gaza, 26.000 orang, lalu dia tetap melakukan normalisasi dengan Israel. Cuma saja di masa-masa mendatang tetap saja bisa terjadi. Karena yang namanya syaitan tidak ada lagi rasa malunya. Ya. Dan ini banyak sekali faktanya. Tapi masih ada saja umat Islam berkata, mana buktinya Israel, Saudi terlibat di dalam kekerasan terhadap Palestina? Kok masih ada orang yang berkata seperti ini? Bukankah selama hampir 75 tahun ini Saudi tidak berbuat apa-apa terhadap pembantaian yang dilakukan Israel terhadap Palestina? Ya. Sementara Saudi itu hidup dari kekeringat orang Islam. Orang Islam di seluruh dunia itu menabung dengan gajinya yang ala kadarnya, bahkan banyak orang petani-petani miskin di kampung berpuluh-puluh tahun menabung pendapatannya untuk pergi berhaji. Dan di mana nanti uang itu dihabiskan? Ya di Saudi. Jadi yang paling diuntungkan dengan haji ini secara ekonomi adalah Saudi. Yang harusnya uang itu digunakan untuk apa? Membela hak-hak orang Islam, terutama lagi orang Palestina.
Tapi apa yang dilakukan Saudi? Yang terjadi adalah menyebarkan kelompok ke seluruh dunia untuk membenci Iran, sebagaimana bencinya Israel kepada Iran. Jadi artinya apa? Dalam kebencian kepada Iran, Saudi telah berdiri bersama dengan Israel. Lihatlah kelompok-kelompok Islam yang pro Saudi pasti tidak senang kepada Iran dan Syiahnya. Kita ulangi lagi, pertegas. Kelompok-kelompok yang pro Saudi, terutama yang mendapatkan biaya dari Saudi, pasti adalah paling benci kepada Syiah. Bahkan dia yang berceramah ke kampung-kampung, hati-hati dengan Syiah, hati-hati dengan Iran. Seakan-akan lebih berbahaya Iran daripada Israel. Sementara fakta menunjukkan bahwa Iran tidak pernah berbuat apa-apa ke orang Islam. Ya. Tapi inilah dibuat sedemikian rupa. Ada upaya sistematis yang sebenarnya kerja-kerja intelijen tingkat tinggi, tetapi di bawah tanah membentukkan umat Islam dengan umat Islam yang lain yang pro kepada Palestina. Dan terbukti sekarang yang pro kepada Palestina siapa? Cuma Iran. Mempertaruhkan sekarang negaranya akan perang dengan Amerika. Ya. Yang lain mana? Diam seribu bahasa. Ya. Makanya wajar kalau Saudi dengan Israel kerjasama untuk memusuhi Iran dan kelompok-kelompok yang dekat dengan Iran. Ini kita berikan underline Bapak Ibu sekalian. Karena sedemikian besarnya kejahatan yang dilakukan Saudi terhadap bangsa Palestina. Allah mengatakan di dalam ayat ini 165. Ini ayat terakhir kita. Awalamma asabatkum musibah qad asabatkum mislaiha. Bapak sekalian, ini urutan kita masih perang Uhud ya. Jadi ini masih perang Uhud ya. Perang Uhud. Bapak Ibu sekalian ya, kita berikan pernyataan bahkan tidak semua sih, tapi hampir banyak sekali orang-orang yang usahanya cari nafkahnya dengan mengurusi haji dan umroh itu tidak pernah mengkritik Saudi, terutama kedekatannya dengan Israel. Kenapa? Karena takut tidak dapat jatah umroh. Kita ulangi lagi, takut tidak dapat jatah umroh. Ya. Jadi artinya apa? Ujung-ujungnya adalah dunia. Kita lebih takut lapar daripada membiarkan Israel membunuh rakyat Palestina. Padahal berkali-kali kita katakan, tuh kita mau kemana? Semuanya pasti akan mati. Kalau kita sekarang mati karena kelaparan, karena tidak dapat jatah umroh misalnya, karena kita pengurus umroh, ya nanti tuh pada akhirnya kita akan mati juga. Ya. Yang kedua, banyak alternatif pekerjaan lain kan. Tuhan mengatakan siapa yang berhijrah di jalan Allah, Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki yang begitu luas. Ya. Tapi ini yang terjadi pada umat Islam sekarang, terlalu takut kepada kehilangan mata pencahariannya. Ya. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Agama hanya tinggallah sebagai sebatas selimut saja. Untuk menutup diri saja. Ya. Agama telah menjadi dikomersialisasi, dikapitalisasi. Ya. Orang didorong untuk berhaji bukan karena ketakwaan, tetapi karena ada orang yang dapat keuntungan dari banyaknya orang berhaji dan berumroh. Ya. Allah mengatakan di ayat ini masih kelanjutan daripada perang Uhud. Apa kata Allah? Awalamma asabatkum musibah. Apakah kamu kira-kira gitu? Ini bahasa kita. Ya. Bahwasanya ketika musibah menimpa kita, apakah berpikir tidak terjadi pada mereka juga? Ya. Ada Allah mengatakan terjadi pada mereka juga. Bahkan dikatakan di sini, ketika kamu tertimpa musibah di Uhud dengan kalah, ini awalamma asabatkum musibah, bukankah pada saat kamu mendapatkan musibah, ini musibahnya tak sama bahasanya kita musibatun, ini musibah. Bukankah ketika kamu mendapatkan musibah, ini kita dapatkan artikel saya mendapatkan, ketika kalian mendapatkan musibah di perang Uhud, yaitu kalah, kan banyak yang berputus asa. Sampai sebelumnya pertanyakan, jangan-jangan Muhammad bukan Nabi. Coba kalau memang ini adalah kaitannya dengan Tuhan, masa kita tidak ditolong? Maka kemudian yang berpikir seperti itu. Pembahasan kita sebelumnya mengatakan banyak yang menyangka Allah dengan sangkaan yang tidak, sangkaan jahiliyah. Zannal jahiliyah. Ya, mereka mengatakan ini jangan-jangan Islam bukan agama yang benar. Buktinya kok bisa kalah di sini? Tuhan mengatakan bertanya di sini, bukankah ketika
kalian tertimpa musibah, artinya mereka mengalahkan kalian dengan satu kekalahan, qad asabatkum, bukankah kalian juga telah menimpakan kepada mereka mislahi, kekalahan bahkan 2 kali. Karena perang Uhud ini didahului 2 perang Badar 1 dan 2, dan dua-duanya Islam yang menang. Ya, jadi kata mislahi di sini 2 hal yang sama, yaitu kamu juga telah mengalahkan mereka 2 kali, kalian umat Islam telah mengalahkan mereka di perang Badar 1, kemudian mengalahkan lagi di perang Badar kedua yang lebih besar lagi. Jadi sudah 2 kali sebelumnya. Sekarang kalian kalah. Jadi kalau dari sisi skor saja, kamu masih menang, masih 2-1 kan, kira-kira gitulah. Dari sisi skor saja, ibarat sepak bola masih 2-1. Sementara Allah yang menjelaskan, kalau kalian kalah, ya itu huwa min indillah, itu dari diri kamu sendiri. Coba lihat. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita menderita, kalau kita kalah, itu dari diri kita sendiri. Perhatikan kata-kata ini, Pak Bus sekalian ini. Ya. Qul, katakanlah Muhammad, huwanya di sini kekalahan ini. Jadi kita artikan huwa, kekalahan itu dengan min di anfusikum. Itu dari diri kalian sendiri ini. Huwa min indi anfusikum, itu adalah dari diri kalian sendiri. Qul, katakanlah huwa min indi anfusikum, itu dari diri kamu sendiri. Jadi kalau umat Islam sekarang kalah, ya itu dari diri kita sendiri. Kenapa? Tidak bersatu. Masa umat Islam sama-sama kiblatnya Baitullah, salatnya sama-sama 5 kali sehari semalam, sama-sama hajinya ke Baitullah sana, sama-sama juga Ramadan puasanya bulan Ramadan, sama-sama juga nabinya Nabi Muhammad, kitab sucinya sama Al-Quran. Masa tidak bisa bersatu membantu Palestina? Sementara Barat yang berbeda agama, Amerika dan Israel beda. Israel itu adalah beragama Yahudi, Amerika beragama Protestan. Inggris itu beragama Katolik. Sekarang masuk kancah lagi siapa? Denmark mengirim juga bantuannya. Jerman juga mengirim bantuannya ke Laut Merah. Coba bayangkan. Karena mereka kan berbeda-beda. Kok bisa bersatu sementara umat Islam itu tidak bisa bersatu? Yang terjadi bahkan mengkafir-kafirkan orang yang dekat dengan Iran. Luar biasa. Hati-hati di mana-mana muncul, di masjid-masjid, di kampung-kampung. Hati-hati dengan Syiah. Coba. Akhirnya orang memusuhi Syiah sampai karena Hamas dibantu oleh Syiah, sampai Hamas pun dituduh juga sudah Syiah. Coba. Kenapa Hamas dibantu Iran? Ya karena Hamas sudah Syiah juga. Luar biasa. Ya. Sampai ada joke, anekdot yang menceritakan ketika Syekh yang kerjanya setiap saat mengkafir-kafirkan orang Syiah, di mana-mana ceramah taksiyah pun juga pasti ujung-ujungnya mengkafirkan Syiah. Ceramah pengantin ujung-ujungnya mengkafirkan Syiah. Tidak pernah ada ceramah di ujungnya tidak ada mengkafirkan Syiah. Pasti mengkafirkan Syiah. Ketika terjadi perang sekarang, murid-muridnya bertanya, Syekh, terus kapan kita merang Israel? Kata Syekhnya, nanti kalau dia sudah jadi Syiah. Jadi nanti kita akan perang Israel kalau sudah jadi Syiah. Luar biasa. Sedemikian. Ya. Jadi artinya apa? Gerakan anti Syiah selama ini sekarang terbongkar terbongkar sekali topengnya. Itu adalah gerakan Israel di belakangnya. Itu adalah gerakan intelijen Israel di belakangnya. Untuk apa? Untuk membuat umat Islam semuanya bungkam atas kejahatan Israel terhadap Palestina. Ya. Jadi Allah mengatakan, Qul huwa min indi anfusikum. Katakanlah itu adalah semua dari diri kamu. Jadi yang menyebabkan kita kalah dari diri kita, lihat ini. Jadi kalau kita menang dari diri kita, kenapa? Upaya ke situ ada. Persatuan, kemudian kecerdasan, mempelajari semua jenis teknologi, karena teknologi yang paling menentukan sekarang. Sekarang kita tidak bisa berperang hanya dengan panah. Kita harus berperang dengan rudal. Rudal juga sembarang rudal, tapi berkecepatan tinggi. Seperti dikatakan Amerika ketika ditembak kemarin kapalnya, kata lautnya, kenapa tidak bisa membelanya? Katanya tidak bisa membela dengan kecepatan rudal dan kecepatan itu. Ya. Sejak diluncurkan rudal sampai ke kapal Amerika di kena tembak itu cuma sekitar 2 menit. Ya. Dari tempat peluncurannya di Yaman sampai kepada kapal perang Amerika yang ditembak kemarin itu cuma 2 menit saja. Ya, tidak ada kesempatan untuk berunding. Ini gimana cara melawannya? Jadi artinya apa? Teknologi. Jadi kalau kita maju, ya teknologi. Kenapa?
Israel bisa begitu? Ya memang kemampuan teknologinya memang bagus. Amerika di belakangnya teknologinya bagus. Jadi intinya adalah menang atau kalah kembali kepada diri kita, kata Allah. Qul huwa min indi anfusikum. Jadi Bapak sekarang mari kita mencamkan ayat ini supaya jangan kita selalu mengkambing hitamkan orang lain. Yang namanya setan tidak perlu kita kambing hitamkan. Memang tugasnya setan menyesatkan manusia. Tugasnya setan ya membunuh, menumpahkan darah dan membuat kerusakan di muka bumi. Tidak perlu kita pertanyakan. Jadi tidak perlu kita kambing hitamkan. Yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri kita. Kenapa kok bisa kalah sama setan kamu gitu? Nah, Tuhan mengatakan semua musibah itu terjadi huwa min indi anfusikum. Semuanya dari diri kamu sendiri. Di Badar menang 1, Badar 2 menang, itu karena kamu pada saat itu benar-benar bersatu dan taat kepada Rasul. Di Perang Uhud kalah ya karena kalian tidak taat kepada Rasul. Nah, seperti itu. Jadi Allah mengatakan katakanlah huwa min indi anfusikum. Jadi artinya apa? Ini yang harus kita introspeksi diri kita, muhasabah. Ya, jadi harus kita muhasabah diri kita. Selama kita masih kepercayaan mistik, kepercayaan yang irasional, ya kita tidak bisa menang. Karena tidak bisa kita mengalahkan Israel hanya dengan baca-bacaan, dengan mantra-mantra. Ya. Tidak bisa kita kalahkan Israel dengan memelihara tuyul. Ya. Tidak bisa kita mengalahkan Amerika dengan demit, tidak bisa. Ya. Kita mengalahkannya dengan apa? Dengan pengetahuan, dengan kecerdasan. Ya. Jadi tidak akan pernah bisa kita mengalahkannya kecuali dengan menguasai juga ilmu pengetahuan dan teknologi, bersatu dan tetap punya semangat kemanusiaan yang tinggi. Katakanlah Muhammad wa min indi anfusikum. Ya. Dan ini ayat seperti ini banyak sekali dalam Al-Quran, berkali-kali muncul. Ya, kita ambil contoh karena waktu kita terbatas, kita ambil contoh satu di sini. Ya. Surat Ar-Ra'd ini. Ya. Ayat 11 ini terkenal ayat ini. Ya. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yafaduna min amrillah. Ya. Jadi orang beriman itu pasti mendapatkan pengiring dari Allah, malaikat dari depan dan di belakang mereka. Yafadunahu min amrillah. Menjaga mereka, menjaga orang beriman sebagai perintah dari Allah. Tetapi walaupun begitu, tetap Allah berkata begini, coba lihat. Inna Allah, sungguhnya Allah, la yugayiru, tidak akan merubah. Nih. Inna Allah, sungguhnya Allah, la yugayiru, tidak akan merubah. Ma biqaumin, keadaan satu kaum. Ya. Hatta sampai yugayiru, kaum itu mengubah ma apa-apa bi anfusim, pada diri-diri mereka. Jadi kata-kata bi anfusim itu diri mereka. Jadi dimulai dengan individu-individu. Dimulai daripada person-person, dimulai daripada orang per orang nih. Jadi setiap kita harus mau merubah diri kita. Kalau kita tidak mau merubah diri kita hanya dengan mengandalkan tuyul, demit dan sebagainya, ya tidak akan pernah bisa berubah. Ya. Hatta yugayiru ma bi anfusihim, sampai dia merubah apa yang ada di mereka sendiri. Kenapa Yaman bisa berani seperti itu? Karena telah dipasok senjata dan rudal oleh Iran. Kenapa Iran? Ya karena Iran menjadi pembelajar yang menemukan, mengambil, membuat berbagai macam rudal yang bisa berkecepatan hipersonik. Ya. Jadi artinya apa? Ada. Coba kalau mengandalkan saja doa tidak bisa. Doa perlu, tetapi ada tempatnya doa. Ya. Jadi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi ayat ini terkenal, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sama dengan ini. Qul huwa min indi anfusikum, semuanya dari diri kamu sendiri. Artinya apa tadi? Apa yang ada pada diri kita, musibah ini akan tetap terjadi kalau kita tidak merubah diri kita. Berikutnya pasti akan kalah lagi selama mereka tidak patuh kepada sang nabi. Ya. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat yang mirip di sini kita bisa temukan dalam surat Al-Anfal ini. Ya. Surat Al-Anfal ayat 53 ini. Dzalika bi annallaha, yang demikian itu karena sungguhnya Allah lam yakum mughayyiran. Allah tidak akan mengubah nikmatan, kenikmatan. Kalau surat Ar-Ra'd tadi yang buruk menjadi baik. Kalau yang di sini juga yang baik jadi buruk. Jadi artinya kita diberikan fitrah
Tapi kita menjadi buruk kalau kita juga merubahnya. Dan kita tidak akan bisa merubah kembali itu kalau bukan kita yang merubahnya lagi. Lam yakum mughayyiran ni'matan. Allah tidak akan merubah kenikmatan an'amah yang Allah berikan kepada suatu kaum. Hatta sampai yughayyiru ma bi anfusihim. Apa tadi ayat? Jadi Allah telah berikan kenikmatan kepada kita. Kenikmatan apa? Akal pikiran. Tetapi kita menjadi rendah seperti orang tidak berakal pikiran apabila kita sendiri yang merubahnya nih. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak mungkin mencabut nikmat itu, kurang lebih begitulah kalau bahasanya kita. Tidak mungkin Allah mencabut nikmat itu kalau bukan kita sendiri yang mencabutnya. Lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha. Allah tidak akan mengubah nikmatnya yang telah Allah berikan kepada suatu kaum ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai orang-orang itu sendiri yang mencabut kenikmatan tersebut. Jadi ini kembali kepada kita masing-masing. Makanya di tempat lain dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri kalian kenapa tidak perhatikan? Masalahnya rootnya ini ada pada diri kita masing-masing sebagai orang Islam. Wa anna Allah sami'un alim, dan Allah SWT Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Jadi Bapak Ibu yang sangat berbahagia, itulah kurang lebih Al-Quran indahnya. Jadi sampai Al-Quran juga menjadi motivator sebetulnya bagi kita. Ini kata-kata ini luar biasa nih. Apa namanya, menjadi katalisator yang luar biasa sebetulnya bagi kita ini. Ya. Katakanlah Muhammad, huwa min indi anfusikum. Ya kalau kamu kalah, ya itu dari diri kamu sendiri. Kan seakan-akan berkata, masa ya Tuhan tidak menolong Nabi? Allah seakan-akan mengatakan, pertolongan itu tidak bisa datang kalau kamu tidak memperbaiki diri kalian. Seandainya Nabi bisa menyelesaikannya dengan doa, ya tentu harusnya pasti Nabi berdoa lah, ya Allah, kalahkanlah orang-orang yang memerangi kami di Uhud ini. Tapi tidak cukup dengan doa. Apa kurangnya Nabi? Bahkan Nabi ada di tengah-tengah perang itu. Bahkan Nabi juga ikut luka di sana. Jadi orang yang berpikir bahwa kalau kita belajar Islam lalu kemudian anti besi kebal, itu tidak mungkin. Nabi saja luka. Kalau kita cukup dengan doa saja lalu kemudian semuanya selesai, itu tidak benar. Nabi ada di sana. Apa yang kurang dari Nabi? Doanya. Nabi itu bukan tak perlu berdoa, dirinya sendiri adalah doa karena dia adalah manusia suci. Tetapi kenapa kalah di perang Uhud? Nah, jawabannya ada di sini. Huwa min indi anfusikum. Jadi kalau kita umat Islam miskin, ya dari diri kita sendiri. Kalau orang Cina sekarang, Tiongkok sana maju sekali, ya dari mereka sendiri juga. Mereka tidak beragama tapi bekerja keras, ya mereka berhasil. Kita beragama tapi tidak kerja keras, ya tidak berhasil. Ya. Huwa min indi anfusikum. Itu semua dari diri kamu sendiri, kata ayat ini. Jadi marilah kita masing-masing umat Islam memotivasi diri kita. Jadi kita perlu beribadah secara mahda, tapi kita juga wajib beribadah secara gairu mahda, yaitu mengikuti hukum sebab akibat, menjadi pembelajar keras, menjadi pekerja keras, mengikuti kemajuan dan perkembangan. Bahkan kalau perlu kita melangkah jauh lebih di depan daripada orang lain, itu baru bisa kita maju. Ya, orang belum menemukan teknologi hipersonik, Iran sudah menemukannya. Nah, itu dia. Apa yang terjadi kemudian? Bapak Ibu sudah dengarkan beritanya. Kapal induk Amerika Serikat yang paling besar itu ditarik dari Timur Tengah. Kenapa? Mereka tidak bisa menjamin tidak akan terkena rudal Yaman. Karena kapal perusaknya saya, destroyernya itu sudah kena dan terbakar hebat. Nah sekarang akhirnya kemudian kapal induk Amerika yang paling besar itu, kalau tidak salah Roosevelt itu ditarik kembali ke Amerika. Kenapa? Takut kena rudalnya Yaman. Coba. Jadi artinya apa? Ini pentingnya yang disebut dengan pengetahuan, pentingnya disebut dengan kerja keras, pentingnya disebut. Dalam konteks ini harusnya umat Islam lebih kerja keras karena ada jaminan dari Allah, wala tahinu wala tazanu antumul alauna in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersedih, jangan kamu merasa hina. Kamu yang paling tinggi kalau kau beriman. Artinya kalau kita beriman, harusnya kita tunjukkan bahwa kita adalah lebih baik daripada yang lain. Menurut informasi kenapa Israel begitu percaya diri sampai sedemikian banyaknya menjadi ilmuwan, banyak menjadi pekerja, menjadi pedagang dan pekerja keras, ya karena memang ditanamkan kepercayaan diri pada dirinya, walaupun dengan cara yang salah, yaitu bersifat rasis. Jadi di kalangan mereka ditanamkan, ingat, kalian Israel itu adalah manusia terbaik di seluruh dunia. Kalian manusia terbaik di seluruh dunia, tidak boleh diperbudak oleh orang mereka, kayak gitu-gitulah. Nah sebetulnya itu ada juga di kita, tapi tidak rasis. Kenapa? Dasarnya bukan ras, dasarnya bukan biologis, tapi dasarnya adalah kerja keras iman.
Kita sudah lewati surat Al-Imran 139. Jadi kalau Bapak Ibu yang tidak ikut pada saat itu, bisa buka kembali surat Al-Imran ini juga 100 ayatnya 139. Bunyinya wala tahinu wala tahzanu wa antumul alauna in kuntum mu'minin. Jangan kau merasa hina. Jangan kau merasa bersedih. Antumul alauna, kamu yang paling tinggi asal kamu beriman. Jadi artinya apa? Orang beriman itu adalah pembelajar keras, pekerja keras. Orang beriman itu berpikir progresif dan inovatif. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ayat-ayat ini bisa motivasi kita sehingga kita jangan orang beriman, jangan jadi melempem, jangan jadi sedikit-sedikit cengengnya cuma menyelesaikan masalah dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan hukum sebab akibat. Marilah kita Jemaah Kaiser Bahagia menunjukkan bahwa umat Islam itu adalah pembelajar keras dan pekerja keras, sehingga orang lainlah yang tergantung pada dirinya, bukan dirinya bergantung pada orang lain. Seperti yang tadi, wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Walaupun minkum, kalau ada benarnya dari Allah, kalau ada kekurangannya dari Al-Fakir. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Baik, beri pencerahan dan pembetulan bahawa dalam berjihad fisabilillah zahir batin, ciri-ciri insan rabbiyun dalam umat ini yang terbukti boleh mengalahkan tipu daya syaitan, sebab 4 unsur di dalam ayat 164 tadi, bahawa mereka akan kekal ba'atha anfusihim sesuai ayat-ayat anfusi, dan mereka juga akan tadabburi Quran sehingga mendapat nikmat daripada hakikat isi mesej Allah secara batinnya tadi, kemudian dizahirkan. Maka ini mengakibatkan Allah menganugerahkan berterusan sejak alam alas tu Rabbikum sampai ke alam sini, kebersihan, kesucian dan kemurnian tauhidnya daripada alam sana ke alam sini. Lalu inilah yang mengalirkan sungai-sungai dalam yang berterusan sesi ilmu dan hikmah. Beri pencerahan Tuan 164. Barakallahu fiikum. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat seperti ini dalam Al-Quran muncul beberapa kali. Ada di surat At-Taubah, ada di surat Al-Baqarah, ada di surat Ali Imran ini, kemudian ada di surat Al-Jum'ah. Surat Al-Jum'ah itu ayat 2 yang sering kita baca, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum kitaba wal hikmah. Sama. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 151 juga seperti itu, ya. Jadi intinya adalah bahwa ada 4 hal seperti dikatakan tadi Pak Nur yang harus kita miliki supaya kita bisa menjadi orang beriman yang benar. Ya, karena di sini katakan alal mukminin, ini orang beriman yang benar. Yang pertama adalah yatlu alaihim ayat. Kita harus mentelaah ayat-ayatnya. Nah, untuk mentelaah ini pasti pakai akal pikiran. Dan kalau kita menggunakan disiplin ilmu, inilah yang dipelajari dalam ilmu filsafat, ilmu hikmah. Ya, ini filsafat ini. Karena filsafat itu yang mengajarkan kepada kita apa itu disebut dengan ada, being, ya, ada, existence. Apa yang disebut dengan ada? Karena ayat-ayat Allah itu adalah kita bisa lihat pada yang ada kan? Kan kita bisa melihat ayat Allah pada yang ada. Pada angin, kita rasakan angin. Pada langit, pada bintang-bintang, pada ikan-ikan di laut, pada burung-burung yang terbang di udara. Itu kan namanya ayat-ayat. Jadi kita bisa menyaksikan tanda keberadaan Tuhan pada yang ada. Nah, kalau itu apa itu yang ada? Kenapa disebut yang ada itu tanda-tanda Allah? Nah, ini dia. Pentingnya kita menjelaskan secara filosofis, mendeskripsikan. Dan ini artinya apa? Alat utamanya di sini adalah akal dulu, akal pikiran. Ya, jadi ini adalah akal pikiran. Yang kedua, setelah akal pikiran selesai, baru turun ke kalbu ini. Yuzakihim, ini artinya hati nih. Mensucikan hati mereka. Maka jiwa. Karena jiwalah yang terhijab. Jadi akal pikiran digunakan, karena akal itu tidak ada yang rusak. Akal itu kayak pisau. Ya.
Bedanya kalau pisau itu bisa tumpul, kalau akal tidak pernah bisa tumpul, pasti semuanya bagus. Ya, yang bisa adalah salah menggunakan step-step sehingga kemudian kesimpulannya salah. Istilah filsafatnya, premis-premisnya tidak benar. Nah, itulah dia baru kemudian terjadi falasi namanya. Nah, baru kemudian ini hati, jiwa yuzakim, tazkiyah. Dari kata yuzakihim lahirlah kata tazkiyatun nafs, mensucikan diri. Jadi ini semua lengkap, akal pikiran digunakan dengan baik, terus kemudian disucikan diri kita, karena akal pikiran itu hanya pengantar saja. Untuk apa? Untuk berjumpa dengan dia. Berjumpa dengan dia itu adalah fuad kita, itu adalah di dalam hati kita. Makanya harus disucikan, diangkat tirai-tirainya, mukasyafah, baru bisa musyahadah. Nah setelah itu kalau kita hatinya suci, niatnya bagus, baru bisa belajar kitab suci dengan benar. Kenapa? Supaya kitab suci benar-benar membimbing kita. Kalau tidak, nanti kitab suci yang kita bimbing. Ya, kita dan membimbing kitab suci supaya kitab suci kita tafsirkan sesuai dengan kepentingan kita, sesuai dengan keinginan kita. Nah itu tidak boleh. Harus keinginan kita, kepentingan kita yang ikut pada kitab suci. Maka harus suci dulu jiwa kita, motif kita, nawaitu kita, niat kita. Nah, baru wa yu'allimul kitab. Nah, inilah apa alatnya sih? Ya Al-Quran, inilah pentingnya Al-Quran kita di sini. Ya. Inilah pentingnya Al-Quran di sini. Ya, seperti itu. Jadi kita lihat jemaah sekalian, Al-Quran ini tidak bisa ditawar-tawar. Wa yu'allimuhumul kitab. Jadi Nabi mengajarkan kitab suci juga, tidak mengajarkan yang lain. Baru setelah itu, ketika kita beramal, berbuat, berkata, bertindak berdasarkan kitab suci, itu harus dengan akhlakul karimah. Perbuatan akhlakul karimah itu dengan hikmah. Ya. Jadi dengan hikmah. Nah inilah saya kira yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak melakukan 4 unsur ini, maka kita kan tersesat. Ini ayatnya, bukan saya lupa Bu yang mengatakan tersesat. Allah mengatakan wa in kanu min qabl, kalau kalian belum melaksanakan ini, min qabl sebelum melaksanakan yang 4 ini, lafi dalalil mubin, maka kalian tetap berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi supaya kita keluar dari kesesatan yang nyata, kita harus lakukan 4 ini. Memaksimalkan penggunaan akal pikiran terhadap objek-objek alam semesta. Yang kedua, mensucikan jiwa atau hati kita. Yang ketiga adalah mempelajari sungguh-sungguh kitab suci. Yang keempat, bertindak, beramal berdasarkan kitab suci tersebut, yang disebut dengan akhlakul karimah, seperti kata Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau Muhammad benar-benar berakhlak dengan akhlak yang mulia. Seperti itu. Ada lagi berikutnya. Di chat pasti ada. Iya. Chat, kita masuk ke chat dulu. Nanti terakhir kita doakan putri daripada Ibu Joya, ini ada Mbak Nike yang sedang ujian tesisnya. Di ujian doktoral ya, semoga beliau berhasil dan menjadi pembelajar yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Kemudian dari Pak Burhan, di sebalik inisiasi Hamas menyerang Israel, jemaah sekalian berbahagia, sebetulnya ya kata-kata menyerang ini sebetulnya kurang tepat ya. Ini bahasa pers barat. Jadi kita juga mengikutinya tadi karena seakan-akan menyerang. Sebetulnya masuk ke Israel untuk mengambil sandra, mengambil tawanan untuk ditukar dan dipertukarkan. Sekaligus dia sudah berhitung ini pasti akan ribut. Nah dengan keributan ini, maka kemudian normalisasi tadi tidak jadi seperti itu. Apakah di sebalik inisiatif ini ada kebijakan dari negara Iran yang menggunakan Hamas sebagai patokannya? Jadi sebetulnya begini, sebelum kejadian ini kan orang-orang yang kelompok-kelompok lah, negara dan kelompok yang berdiri disebut dengan mukawamah, resistance ya, bahasa Inggrisnya mukawamah itu biasanya resistance. Jadi resistance grup-grup perlawanan, sebelum mereka bertindak, mereka memang terkoordinasi Pak Burhan. Jadi terkoordinasi. Artinya apa? Mereka sudah tahu semuanya langkah-langkah yang akan dilakukan Israel dan
negara-negara Arab yang mengkhianati mereka. Jadi mereka mendiskusikan di antara mereka, antara Hamas, antara Hizbullah di Lebanon, antara Kataib Hizbullah yang ada di Irak, begitu yang ada di Suriah, begitu yang ada di Yaman, itu mereka pasti terkoordinasi dan mereka sudah tahu semuanya langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Israel dalam mendekati negara-negara Arab lainnya. Nah, sehingga ketika itu akan terjadi, ya, tanggung jawabnya masing-masing. Artinya mereka sudah harus tahu bagaimana cara menghentikan ini. Nah, seperti itulah. Nah, tentang bertindaknya Hamas menyeberang ke perbatasan Israel, mengambil sandra lebih dari 300 orang itu adalah inisiatif Hamas sendiri. Tetapi Iran tidak mengatakan itu salah. Ya, artinya bahwa siapapun yang punya hati nurani, siapapun yang punya rasa kemanusiaan akan membenarkan tindakan Hamas. Kenapa? Karena orang-orang Palestina yang dipenjara, yang ditawan, yang ditangkap di Israel itu sudah 8.000-an orang. Dan mereka ditahan, tak ada pengadilan, tak tahu sampai kapan. Dan mereka disiksa di sana. Ya, bagaimana cara melepaskan mereka? Caranya adalah dengan menyandra. Tinggal kapankah pengambilan warga Israel ini untuk diambil sebagai sandera dilakukan. Nah, itu dia. Momennya adalah ketika Israel akan melakukan normalisasi hubungan dengan Arab Saudi. Tentu saja ini tidak dipublish, tidak dipublikasi. Kenapa? Karena ini bisa menggemparkan. Bayangkan negara yang merupakan kiblatnya Islam akan melakukan normalisasi. Tapi gelagatnya sudah terbaca sebelumnya. Ketika Israel melakukan normalisasi dengan Bahrain, ya kan harus mondar-mandir itu pesawat dari Israel ke Bahrain. Lewat mana? Ya Saudi membuka langitnya, udaranya. Jadi Israel itu kalau terbang ke Bahrain atau ke negara-negara Teluk seperti UAE, ya melalui udaranya Saudi. Gitu. Karena kalau tidak, kamu muter juga jauh sekali. Nah, maka dia harus lewat udaranya Saudi. Nah, bisakah pesawat lewat di atas udara kita tanpa sepengetahuan? Ya tidak boleh. Seperti itu. Jadi harus ada kerjasama dulu. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya sudah terjadi, cuma orang-orang mungkin tidak memperhatikannya. Kenapa ya? Mayoritas umat Islam itu ya menganggap Saudi itu bagus. Kenapa? Kiblatnya umat Islam. Memang Mekah itu kiblatnya umat Islam, tapi pemerintahannya itu yang disebut dengan pemerintah Saudi sekarang, dinasti Saud kan baru tahun 1935. Seperti itu. Banyak orang Islam tidak tahu ini. Ya, yang namanya dinasti Saudi dulu tidak ada. Yang ada dulu adalah Turki Utsmaniyah, Abbasiyah, Umayyah, dan sebagainya. Belakangan muncul kemudian. Seperti itu. Jadi inilah yang terkadang umat Islam tidak tahu sejarahnya, sehingga apa artinya? Ya umat Islam dininabobokan supaya hanya puas dengan ibadah-ibadah mahdah saja. Umat Islam gak usah bicara politik lah, gak usah bicara ini, gak usah Palestina, itu Palestina, urusan Palestina. Tidak pernah lagi diangkat. Hadis mengatakan bahwa umat Islam itu satu tubuh, kal jasadi, seperti satu jasad. Apabila satu sakit, semua harus merasakan sakit. Ya. Lupa, tidak pernah diangkatkan ayat bahwa umat Islam itu adalah untuk seluruh manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tidak pernah diangkat bahwa umat Islam itu adalah khalifatullah fil ard. Seakan-akan umat Islam itu yang Indonesia hanya untuk Indonesia, Singapura untuk Singapura, Malaysia untuk Malaysia saja. Lupa bahwa kita umat Islam itu adalah untuk kemanusiaan. Negara-negara ada batas-batas geografinya, tetapi kemanusiaan tidak punya batas-batas geografi. Kita pertegas kembali, negara, pemerintahan, kerajaan ada batas-batas geografinya. Ada sempadan wilayahnya. Tapi yang namanya kemanusiaan tidak boleh ada batas-batasnya. Tidak boleh ada batas geografi, tidak boleh ada batas wilayah, tidak boleh ada batas pemerintahan, tidak boleh ada batas ras, warna kulit, dan bahasa, seperti itu. Jadi ketika saudara kita misalnya di Thailand, walaupun tidak Muslim, misalnya tidak mayoritas Islam, terkena misalnya bencana alam, ya kita harus membantunya. Kenapa? Karena itu kemanusiaan. Kalau mereka misalnya ditindas oleh pemerintah, kita juga harus menolong mereka, karena itu kemanusiaan. Seperti dulu misalnya orang Vietnam, ketika terjadi perang saudara negerinya kan mengungsi tuh. Nah, diberikan tempat di Indonesia, di sebuah pulau namanya Pulau Galang. Kenapa? Karena ini adalah menyangkut masalah kemanusiaan. Jadi kemanusiaan itu adalah lintas negara, lintas warna kulit, lintas agama dan kepercayaan. Kita harus berpihak kepadanya apapun agama dan kepercayaannya. Dan Islam
adalah kemanusiaan itu sendiri, maka ujung daripada Al-Quran adalah surat An-Nas. Al-Quran terdiri dari 114 surat, dan surat terakhirnya adalah surat An-Nas. Apa itu An-Nas? Kemanusiaan. Ada lagi, saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita doakan untuk Mbak Nike yang akan ujian disertasi, tesisnya akan ujian, semoga diberikan kelancaran, kemudahan, sukses, dan lulus dengan summa cum laude. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbi, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah, kami janganlah Engkau memberikan tutup atas jiwa kami setelah Engkau memberikan hidayah dan cahaya padanya. Karuniakanlah kami dari sisimu rahmat, agar dengan rahmat itu kami bersikap lemah lembut kepada seluruh manusia dan kemanusiaan. Kami secara khusus mohon kepadamu ya Allah untuk jemaah kami, Mbak Nike yang akan ujian, ya Allah Tuhan kami. Lancarkanlah prosesi ujiannya ya Allah. Berikanlah kemudahan untuk lulus dan sukses. Berikanlah nilai terbaik, kalau perlu yang paling baik di kampusnya ya Allah. Dan nanti akan menjadi ilmuwan yang bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, bangsa, agama, dan masyarakat manusia secara keseluruhan. Kalau ada hambatan-hambatan yang akan terjadi dalam ujiannya, maka angkatlah hambatan-hambatan itu ya Allah. Dan gantilah dengan berbagai macam hal yang membuat semua prosesnya berjalan dengan gampang dan mudah. Allahumma rabbana ya Allah, Tuhan kami, mudahkanlah beliau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen pengujinya, agar semuanya terjawab dengan benar, mulus, dan menyenangkan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.